Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 5 akan memaparkan mengenai pasar global dan strategi produk. Adapun anggota yaitu saya sendiri dan satu teman saya yaitu Ayus Dewi Firman A. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Pasar global. Pasar global secara bahasa adalah sebuah pasar yang transaksi antara penjual dan pembeli melingkupi cakupan dunia. Jadi pasar global itu berada di cakupan dunia dari satu negara ke negara lain. Beda halnya dengan pasar lokal yang harus distribusi hanya mencakup satu negara saja. Kemunculan pasar global dilatar belakangi oleh negara yang memiliki sumber daya alam terbatas. Setidaknya ada 4 faktor terjadinya pasar global, yakni perbaikan komunikasi dan transportasi, teknologi, perjanjian ekonomi regional, serta perkembangan ekonomi dunia. Ciri-ciri pasar global: 1. Ada calon pembeli dan penjual tentunya. 2. Keuntungan meningkat. 3. Membuka peluang bisnis baru. 4. Menghasilkan produk berkualitas. 5. Mendorong ekstensi perusahaan. Resiko pasar global, ternyata beberapa poin juga, yaitu pasar global adalah proses transaksi global mengeluarkan, namun dalam praktik pemasarannya juga memiliki risiko yang diantaranya regulasi, pajak, bahasa, biaya, dan proses. Itu risiko dari pasar global. Definisi perusahaan global. A. Secara pengertian, pasar global adalah unit bisnis yang memiliki kantor pusat di banyak negara lain dengan sistem pengambilan keputusan desentralisasi. Sistem partisipasi bisnis global digunakan karena sudah semakin pudar dan hilangnya batasan-batasan pasar suatu negara dengan negara lain. Globalisasi. Biasanya perusahaan global memiliki ciri distribusi sudah ekspor, memiliki unit produksi di luar negara asal, dan melakukan aliansi dengan perusahaan asing. Ciri-ciri perusahaan global: 1. Memiliki wilayah pemasaran yang lebih luas. 2. Menggunakan dasar strategi pemasaran dan fungsi manajemen pemasaran yang lebih kompleks. 3. Menggunakan standarisasi global untuk produk-produk yang dihasilkan. 4. Fokus pada sumber daya manusia, uang, dan aset fisik. 5. Fokus pada kepuasan konsumen dunia. 6. Membentuk afiliasi di luar negeri. Visi dan strategi mendunia global. Mempunyai kecenderungan memilih jenis kegiatan bisnis tertentu, pada umumnya manufaktur, serta menempatkan afiliasi di negara maju. 7. Perusahaan global berproduksi dengan cara mengikat aktivitas jaringan lokal dan regional menjadi penghasil produk. Keputusan-keputusan utama dalam pemasaran internasional. 1. Memutuskan apakah harus memasuki pasar luar negeri. 2. Memutuskan pasar mana saja yang harus dimasuki. 3. Memutuskan bagaimana cara memasuki pasar tersebut. 4. Memutuskan program pemasaran. 5. Memutuskan organisasi pemasarannya. Tahap internasionalisasi. Hasil penelitian ini juga menunjukkan terdapat 5 tahapan dalam proses internasionalisasi perusahaan di Indonesia. Yang pertama, fokus pasar lokal. Yang kedua, ekspansi internasional. 3. Ekspor mandiri. 4. Komitmen internasional. 5. Kepemilikan internasional. Karakteristik menarik target pasar luar negeri. 1. Memastikan kualitas produk. 2. Promosi dan iklan melalui sosial media. 3. Melakukan riset bisnis. 4. Market intelligence. 5. Manfaat media digital. Cara memasuki pasar global. Bagaimana cara memasuki pasar global? Ya, tentunya dengan metode atau cara yang dilakukan oleh perusahaan juga termasuk dalam elemen yang harus dipertimbangkan dalam memasuki pasar global. Peribahasa banyak jalan menuju Roma juga berlaku dalam proses ekspansi global. Perusahaan biasanya masuk ke pasar global
lewat berbagai metode di bawah ini. Pertama, ekspor produk merupakan langkah terbaik dalam melakukan pemasaran global. 2. Lisensi. Metode kedua yaitu memberikan perizinan atau lisensi kepada perusahaan di negara lain untuk menggunakan properti perusahaanmu. 3. Franchise. Sekilas penjelasan lisensi di poin sebelumnya mirip franchise. Perbedaannya, franchise memiliki rangka peraturan yang harus dipatuhi oleh pemiliknya di negara lain. Proses dan penggunaan bahan bakunya pun harus memiliki ketentuan perusahaan aslinya. 4. Joint venture adalah dua perusahaan yang mendirikan anak perusahaan baru di pasar global. Bedanya, salah satu perusahaan tersebut harus berjenis lokal, sementara perusahaan lainnya bisa saja berasal dari negara yang sama atau berbeda investasi langsung. 5. Investasi langsung atau direct investment (FDI) merupakan salah satu metode perusahaan dalam memasuki pasar global. Di sini perusahaan secara langsung menginvestasikan fasilitas yang hendak digunakan di pasar global. 6. Partnership. Terakhir, metode partnership yang digunakan dengan piggybacking secara harfiah. Piggybacking artinya menggendong, dan konteks ini dua perusahaan yang tidak bersaing bekerja sama untuk menjual produk di negara tujuan. Strategi produk dan komunikasi interpersonal. Adapun strategi produk yang akan dilanjutkan oleh Aispira Dewi, dengan ini saya persilakan. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh saudara Fadil Kasim, yaitu strategi produk dan komunikasi interpersonal. Adapun strategi produk dan komunikasi interpersonal adalah sebagai berikut. Yang pertama, perluasan langsung. 2. Penyusun produk. 3. Penyusun komunikasi. 4. Penyesuaian produk dan komunikasi. Dan 5. Inovasi produk. Organisasi pemasaran global. Dewasa ini, Departemen Pemasaran telah berkembang dengan fungsi penjualan sederhana menjadi kelompok fungsi yang kompleks, yang tidak selalu terpadu dengan baik dalam kelompok itu sendiri atau dalam hubungan yang fungsi-fungsi bukan pemasaran yang ada dalam perusahaan saat ini. Ada beberapa model struktur organisasi pemasaran. Setidaknya ada dua pola dasar struktur organisasi, yaitu: yang pertama, struktur divisi internasional. Pada struktur ini, kegiatan perusahaan dipilih menjadi dua unit, yaitu domestik dan internasional. Fungsi utama dari divisi internasional adalah membedakan dengan tegas antara bisnis domestik dan internasional suatu perusahaan. Yang kedua, struktur organisasi geografis. Struktur geografis tingkat dunia dapat mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan struktur divisi internasional. Operasi luar negeri dan domestik tidak dipisah, tetapi terintegrasi menjadi satu, seolah-olah batas-batas antara negara tidak pernah ada. Pasar dunia dipilih menjadi wilayah-wilayah geografis. Tanggung jawab operasional berada pada manajer lini, sementara kantor pusat bertanggung jawab atas perencanaan dan pengendalian tingkat dunia. Selanjutnya, strategi produk. Strategi produk atau produk strategi adalah rencana yang mengidentifikasi maksud dan tujuan suatu produk, kemudian menjelaskan visi untuk mencapai tujuan tersebut. Ini membantu menghubungkan visi proyek dengan metode aktual yang digunakan untuk mengimplementasikannya. Kemudian, divisi produk. Pengertian produk. Produk adalah suatu yang bersifat kompleks, yang dapat diraba maupun tidak dapat diraba, yang di dalamnya termasuk kemasan, harga, prestis perusahaan, dan pelayanan jasa perusahaan yang diterima oleh pembeli untuk memuaskan keinginan dan kebutuhannya. Menurut Kotler dan Keller 2009,
Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan, termasuk barang fisik, jasa, pengalaman, acara, orang, tempat, properti, organisasi, informasi, dan ide. Adapun tingkatan produk, menurut Kotler ada 5 tingkatan produk, yaitu 1. Core benefit, yaitu manfaat dari suatu produk yang ditawarkan kepada konsumen. 2. Basic produk, yaitu bentuk dasar dari suatu produk yang dapat dirasakan oleh panca indera. 3. Expect produk, yaitu serangkaian atribut-atribut produk dan kondisi-kondisi yang diharapkan oleh pembeli pada saat membeli suatu produk. 4. Argumen produk, yaitu suatu yang membedakan antara produk yang ditawarkan oleh badan usaha dengan produk yang ditawarkan oleh pesaing. 5. Potensial produk, yaitu semua argumentasi dan perubahan bentuk yang dialami oleh suatu produk di masa datang. Kepuasan produk. Produk adalah semua yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan pemakaiannya. B. Keputusan produk meliputi beberapa tahap, yaitu tentang keputusan mengenai atribut produk, pemberian merek, pengemasan, pelabelan, dan jasa pendukung publik. Keputusan merek. Bila perusahaan memutuskan untuk memberi merek pada produk atau jasanya, maka perusahaan harus memiliki nama merek yang akan digunakan. Ada 4 strategi yang sering digunakan, yaitu 1. Nama individual, 2. Nama keluarga selimut, 3. Nama keluarga terpisah untuk semua produk, 4. Nama korporat digabung dengan nama produk individual. Strategi merek. Secara umum, merek atau brand adalah nama atau identitas dari sebuah produk, baik yang berupa barang nyata maupun jasa, yang digunakan untuk membedakan satu produk dengan produk yang lain dalam kategori yang sama. Sedangkan American Marketing Association mendefinisikan merek atau brand ini sebagai berikut. Merek adalah nama, istilah, tanda, simbol, atau rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut dengan tujuan memberikan merek adalah untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan, sehingga berbeda dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh kompetitor atau pesaing. Secara umum, ada 5 pilihan untuk menentukan strategi merek perusahaan, yaitu 1. Strategi perluasan lini produk, 2. Strategi perluasan merek, 3. Strategi banyak merek, 4. Strategi merek baru, 5. Strategi merek bersama. Keputusan bauran produk. Bauran produk disebut juga variasi produk, merupakan satu set produk atau unit produk yang ditawarkan penjual bagi pembeli. Bauran produk terdiri dari semua lini produk dan produk yang dijual oleh penjual tertentu. Tidak, bauran produk perusahaan memiliki 4 dimensi, yaitu lebar atau jumlah lini produk yang berbeda di bawah perusahaan, panjang atau jumlah total barang yang di bawah perusahaan dalam lini produk ke dalamnya, yaitu jumlah versi yang ditawarkan masing-masing produk dalam lini, dan konsistensi atau dekat hubungan antara berbagai lini produk dalam penggunaan akhir, persyaratan produk, dan distribusi saluran. Definisi jasa dan karakteristik jasa. Definisi jasa. Menurut Kotler dan Keller 2009, jasa dapat diartikan sebagai setiap perbuatan atau tindakan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible, tidak berwujud fisik, dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu. Karakteristik jasa. Menurut Nasution
2015, jasa memiliki 4 karakteristik, yaitu tidak berwujud, tidak terpisah, bervariasi, dan mudah lenyap. Strategi pemasaran untuk perusahaan jasa. Terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk menjalankan strategi dalam memasarkan jasa dan bisa meningkatkan penjualan. Berikut ini adalah beberapa cara yang dapat diterapkan dalam perusahaan jasa. Pertama, menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Kedua, mengetahui target market pada konsumen. 3. Melakukan promosi menggunakan internet. Keempat, memutuskan pemilihan lokasi yang strategis. Kelima, tetap menjalankan strategi secara konvensional. Terakhir, menonjolkan keunggulan perusahaan jasa sebagai strategi pemasaran.